Perkenalkan, nama saya Hugo Sigalingging dari kelas 10 PS1 SMA Negeri 3 Tarutung. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi badan usaha. Badan usaha. Yang pertama, pengertian BUMN dan BUMD. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ialah suatu badan yang modalnya berasal dari kekayaan negara, lalu pengelolaannya dilakukan pemerintah. Dengan itu, BUMN merupakan pelaku ekonomi di sistem perekonomian Indonesia. Kemudian, peran BUMN dalam perekonomian. Yang pertama, pengelola sumber daya alam potensial milik negara. Indonesia mempunyai sumber daya alam potensial yang lumayan banyak. Jika sebagian besar sumber daya potensial tersebut dikuasai oleh swasta, maka hal ini akan membahayakan perekonomian negara serta kesejahteraan rakyat. Kemudian, penyumbang pertumbuhan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang baik ditentukan dari pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang menjadi penopangan sendi-sendi perekonomian. Berbagai unit kegiatan mulai dari yang terkecil hingga perusahaan multinasional. Semuanya sama-sama menyumbangkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian menjadi stabilisator perekonomian. BUMN dapat menjadi alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian. Kehadiran BUMN diharapkan dapat menjadi jawaban di setiap permasalahan. Ketika timbul permasalahan baru, pemerintah mampu mengatasinya dengan BUMN yang mereka miliki. Kemudian, sebagai sumber pendapatan negara, BUMN dapat menjadi sumber pendapatan negara selain pajak. Apabila perusahaan negara terus mengelola sektor-sektor strategis, besar kemungkinan pembangunan di Indonesia akan semakin bertumbuh dengan cepat. Karena semua laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan milik negara akan langsung masuk dalam kas negara yang nantinya akan dipergunakan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Lalu peran BUMD dalam perekonomian. Yang pertama, sebagai penghasil pendapatan asli daerah. Semakin banyak BUMD yang dibentuk dan menghasilkan keuntungan, semakin besar sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Kemudian untuk meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda, baik potensi sumber daya alam, modal, maupun potensi sumber daya manusia. Daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang bagus dapat dijadikan objek wisata, mendirikan badan usaha di bidang pariwisata, sementara daerah yang memiliki modal yang memadai dapat mendirikan badan usaha di bidang perbankan. Kemudian, untuk meningkatkan kapasitas produk daerah. Kegiatan usaha yang dilakukan BUMD mampu meningkatkan produksi daerah sehingga akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kemudian, memperluas lapangan kerja dan meratakan pembangunan serta hasilnya. Semakin banyak BUMD yang didirikan, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dapat diisi angkatan kerja. Lalu, bentuk-bentuk BUMN dan BUMD. Yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN dibagi atas dua macam atau jenis dalam penyelenggaraan usahanya, yakni Badan Usaha Umum atau Perum dan Badan Usaha Perseroan atau Persero.
persero atau badan usaha perseroan. BUMN ini paling sedikit harus memiliki modal sebesar 51% dari keseluruhan total modalnya. Sedangkan 49%-nya bisa dimiliki oleh pihak lainnya. Jadi, negara harus mendominasi kepemilikan saham BUMN. Regulasi ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998. Kemudian Perum atau Badan Usaha Umum. Modal BUMN ini keseluruhannya ditanggung oleh negara. Jadi Perum sepenuhnya milik pemerintah dan tidak membagikan perusahaan dalam bentuk saham. Akan tetapi, badan usaha ini tetap memiliki tujuan guna menyertakan modal di dalam usaha lain dengan persetujuan menteri yang berwenang. Walaupun modalnya dari negara, tetapi sistem pengelolaannya dipisahkan dari kekayaan negara. Kemudian badan usaha milik negara atau BUMD. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara atau BUMD ialah yang pertama Bank Pembangunan Daerah atau BPD, yang kedua Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, yang ketiga Perusahaan Daerah Angkutan Kota, kemudian yang keempat Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan atau PDRPH. Kemudian kebaikan dan kelemahan BUMN. Yang pertama, kebaikan dari BUMN dapat diperhatikan sebagai berikut. Kemudian kelemahan dari BUMN yaitu sebagai berikut. Kemudian kelebihan dan kelemahan BUMD. Yang pertama, kelebihan dari BUMD yaitu sebagai berikut. Kemudian kelemahan dari BUMD yaitu sebagai berikut. Lalu, pengertian BUMS. BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta merupakan suatu badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta. Badan usaha milik swasta ini bisa dipunyai oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. Kemudian, peran badan usaha milik swasta dalam perekonomian yaitu sebagai berikut. Lalu, bentuk-bentuk BUMS. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan badan usaha di mana modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh individu tertentu yang tak lain adalah pemilik perusahaan. Kemudian badan usaha persekutuan atau partnership. Badan usaha persekutuan dimiliki oleh beberapa orang. Oleh karena itu, badan usaha ini memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memperoleh modal yang besar daripada beban usaha perseorangan. Kemudian persekutuan komanditer. Kemudian yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang didirikan oleh banyak orang, berbadan hukum, serta modalnya berbentuk saham yang bisa diperjualbelikan oleh para pemiliknya. Kemudian, kelebihan dan kelemahan BUMS. Kelebihan dari badan usaha milik swasta yaitu sebagai berikut. Kemudian kelemahan dari badan usaha milik swasta yaitu sebagai berikut.
Lalu, tahapan mendirikan usaha dalam BUMS. Tahap mendirikan usaha dalam badan usaha swasta antara lain sebagai berikut. Kemudian, studi kelayakan usaha. Pengertian studi kelayakan usaha menurut Ahmad Subagio tahun 2011. Studi kelayakan adalah penelitian mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide bisnis tersebut dilaksanakan. Tujuan studi kelayakan usaha ialah suatu proyek investasi umumnya memerlukan dana yang cukup besar dan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang. Aspek-aspek studi kelayakan usaha ada 9, yaitu sebagai berikut. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan usaha ialah sebagai berikut. Kemudian, tahap studi kelayakan usaha. Berikut garis besar tahap studi kelayakan usaha. 1. Penemuan ide yang dapat menghasilkan produk yang menguntungkan. 2. Penelitian yang mendalam dengan metode ilmiah. 3. Evaluasi usaha proyek yang akan dibangun dan bisnis yang sudah berjalan. 4. Pengurutan usulan yang layak, mencakup jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksanaan, dan ketersediaan dana. 5. Rencana pelaksanaan proyek bisnis. Yang ke-6, pelaksanaan proyek bisnis. Semua tenaga pelaksanaan harus bekerja sama sebaik-baiknya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sekian hasil kerja saya yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.